sini kita bisa langsung klik Excel. Habis itu kita cari buka halaman kosong. Di sini di menu insert pertama kita bisa klik yang kolom kan teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Habis itu di kolom yang pertama kita bisa tuliskan nomor, dan begitupun dengan kolom selanjutnya. Kita bisa tulis misalkan seperti ini. Nah, begitupun di kolom selanjutnya teman-teman. Kita bisa tulis misalnya nama, ulangannya, nilai ulangan, nilai UTS, nilai UAS-nya. Kita bisa tulis di kolom-kolom berikutnya. Habis itu jumlah dari seluruh misalnya nilai UAS, nilai UTS dengan nilai ulangan dari seseorang. Nah, kita tulis di sini. Saya menulis semua hasil ulangan dari ke-10 anak SMA. Atau kita juga bisa menulis di situ misalnya mahasiswa, nilainya mahasiswa. Di sini kita bisa menulis hasil dari masing-masing nilai ini yang mereka peroleh. Setelah itu kita sudah selesai. Kita bold semuanya. Kita bold semuanya. Kita tekan Alt CC. Habis itu nanti akan otomatis muncul diagram seperti ini teman-teman. Habis itu tekan di desain. Di desain itu ada berbagai macam bentuk diagram. Nah, di situ kita bisa pilih mau diagram yang seperti apa. Habis itu di situ juga ada menu customnya ya teman-teman. Nah, bebas kita memilih mau model yang seperti yang saya punya atau model yang seperti ada dari awal tadi teman-teman. Setelah itu, setelah kita memilih model diagramnya, itu kita tekan OK, klik OK. Habis itu nanti muncul seperti ini sudah teman-teman. Jadi diagram dari semua hasil nilai dari UAS, tes dari anak-anak SMA ya tadi dibentukkan dalam diagram modelnya seperti ini teman-teman. Dan di sini kalian bebas mau model diagram yang seperti apa. Nah, di sini saya akan tutorial cara membuat format tabel di Excel. Nah, di sini kita bisa memberi format nama di misalnya di kolom pertama ya, di nomor, habis itu berikutnya nama, habis itu lalu di sini di sel A3-nya nomor, terus sel B3-nya nama, C3-nya gender. Untuk C4-nya kita beri gendernya laki-laki, terus kolom berikutnya perempuan. Habis itu untuk E3-nya alamat, F4-nya kabupaten atau kota, habis itu F4 kode pos, telepon, dan email. Oke teman-teman, nanti di sini kita akan klik kursor di bagian nomor. Habis itu kita tekan pointer seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga ada format inter di sini untuk menggabungkan B3 dan B4 secara otomatis. Lalu kita juga klik di bagian gender karena di sini ada di bagian C3 dan D3 yang akan menjadi bagian utama dari laki-laki dan perempuan untuk menggabungkan. Lalu kita klik di alamat untuk menggabungkan C3 dan G3. Oke, lanjut center. Lalu akan seperti ini teman-teman. Ini juga kita bisa kasih tengahkan judul di tengah atau secara vertikal maupun horizontal. Nah, kolomnya juga bisa dilebarkan atau diperkecilkan seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia lebar secara otomatis teman-teman, dan juga
Setelah itu kita bisa tarik kotak kecil di bagian bawah di sel 2 sampai sel 15. Nah, otomatis akan muncul nomor seperti ini teman-teman, untuk ke kanan. Dan di sini kita bisa memberi garis pada tabelnya dengan memblok tabel, lalu kita klik all folder. Hasilnya sudah rapi seperti ini, teman-teman bisa lihat. Lalu klik di bagian atas ini untuk memberi tanda pada nama atau judul tabel, dan kita bisa mengganti ukuran hurufnya. Klik di bagian atas seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini modelnya teman-teman. Oke, di sini juga kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat perkalian, pengurangan, pembagian, dan tambah di dalam tabel. Nah, teman-teman bisa lihat dulu seperti ini. Bisa dibuat seperti ini ya teman-teman, sebelum kita ke langkah atau tutorial berikutnya. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu kita pergi ke menu insert, lalu kita klik tabel. Seperti ini modelnya teman-teman. Nah, gini teman-teman, sudah muncul tabelnya. Seperti ini teman-teman. Nah, nanti munculnya seperti ini ya teman-teman. Habis itu, nah di sini kita akan menjumlahkan data 1 dan data 2-nya. Yang pertama yaitu kita masukkan sama dengan terus 7, dan nanti bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa lihat cara penjumlahannya seperti ini teman-teman. Nanti dia otomatis akan menjumlahkan data 1 dan data 2. Dan di bagian B-nya, lalu di bagian pengurangannya, sama seperti di ini, tapi bedanya pakai tanda kurang lalu dikurangkan dengan data bagian B-nya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Lalu di bagian pengurangannya kita bisa masukkan rumus yang seperti sebelumnya, tapi bedanya di pengurangan kita pakai tanda bintang. Terus kita klik dan otomatis munculnya seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya data 1 dan data 2-nya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Lalu untuk di bagian pembagiannya kita menggunakan rumus yang sebelumnya juga teman-teman. Tapi di bagian perkaliannya itu yang bedanya kita menggunakan tanda garis miring itu untuk pembagiannya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Gimana teman-teman, mudah kan tutorialnya?